Aku menerima hadiah perusahaan bernilai 90 miliar. Mertua dan suamiku langsung mengancam. Bisnis itu harus kami yang pegang. Kalau menolak, siap-siap menjanda. Mendengar itu, kakekku justru tertawa. Lalu memberiku kejutan yang membuat mereka terdiam. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal yang menggantung di plafon aula Hotel Bintang 5 di pusat kota Surabaya itu tampak berkilauan, memantulkan cahaya yang menyilaukan ke arah wajah Arini. Namun, kilauan itu tak mampu menghangatkan hatinya yang mendadak beku. Di tangannya, selembar dokumen resmi dengan stempel emas bergetar hebat. Dokumen itu menyatakan bahwa Arini, sosok yang selama ini dianggap hanya pajangan di keluarga besar suaminya, baru saja menerima pengalihan aset perusahaan logistik raksasa senilai 90 miliar rupiah sebagai penghargaan atas dedikasinya yang tersembunyi selama 1 dekade. 90 miliar. Suara itu melengking, memecah kesunyian di meja bundar mereka. Ibu Widya, mertua Arini, menyambar dokumen itu dari tangan menantunya dengan gerakan secepat kilat. Matanya yang tajam membelalak, memindai angka 0 yang berjejer panjang di sana. Nafasnya memburu. Di sampingnya, Raka, suami Arini yang tampak gagah dengan setelan jas hitam, ikut condong ke depan. Wajahnya yang semula datar kini berubah menjadi penuh ambisi yang mengerikan. Ini tidak mungkin salah, kan? 90 miliar untukmu. Raka menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada rasa bangga di sana. Tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanyalah kecemasan yang dibungkus dengan ketamakan. Arini hanya terdiam. Lidahnya terasa keluh. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Arini selalu dipandang sebelah mata. Di mata Ibu Widya, Arini hanyalah perempuan beruntung dari latar belakang sederhana yang berhasil memikat putranya yang merupakan manajer tingkat menengah. Arini sering dihina karena tidak memiliki karir cemerlang. Sering disindir di setiap pertemuan keluarga sebagai beban finansial Raka. Padahal, di balik layar, Arini bekerja siang malam sebagai konsultan strategi lepas yang membantu perusahaan-perusahaan besar bangkit dari keterpurukan, termasuk perusahaan yang memberinya hadiah ini. Arini, dengarkan aku baik-baik. Suara Raka mendadak merendah, namun penuh penekanan. Ia menggenggam pergelangan tangan Arini, cukup kuat hingga meninggalkan bekas kemerahan. Bisnis sebesar ini bukan mainan. Kamu tidak punya pengalaman. Kamu hanya ibu rumah tangga yang tahu cara belanja sayur di pasar. Menjalankan perusahaan senilai 90 miliar butuh tangan besi. Kamu harus menyerahkan semua hak kelola ini kepadaku dan ibu. Arini mencoba menarik tangannya. Namun Raka menahannya lebih kuat. Raka, ini hadiah untukku. Ini hasil kerja kerasku selama ini yang tidak pernah kalian lihat. Ibu Widya tertawa hambar. Sebuah tawa yang merendahkan. Kerja keras apa? Mencuci baju? Memasak rawon? Jangan membual. Arini, keberuntungan ini jatuh padamu pasti karena kesalahan sistem atau belas kasihan atasanmu. Tapi kami tidak akan membiarkan uang sebesar itu lenyap karena ketidakmampuanmu. Besok pagi, kita pergi ke notaris. Kamu tanda tangani surat penyerahan hak bisnis ini kepada Raka. Aku tidak mau, jawab Arini dengan suara bergetar namun tegas. Seketika, suasana di meja itu berubah mencekam. Raka melepaskan genggamannya, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah menjadi dingin dan asing. Ia menatap Arini seolah-olah istrinya itu adalah musuh bebuyutan. Jangan keras kepala. Arini, ancam Raka. Ingat posisimu di rumah ini. Kamu tidak punya siapa-siapa di Surabaya ini selain aku. Orang tuamu sudah tidak ada, dan kakekmu yang tua renta itu hanya tinggal di rumah petak di kawasan Ampel. Jika kamu menolak, aku tidak akan segan-segan mengakhiri pernikahan ini. Pilihannya sederhana, serahkan bisnis itu pada kami, atau bersiaplah menjadi janda besok siang. Aku akan memastikan kamu keluar dari rumahku tanpa membawa sepeser pun, bahkan baju yang kamu pakai sekarang.
Dunia Arini seolah runtuh. Pria yang ia cintai, pria yang ia dukung setiap langkah karirnya, kini mengancamnya demi uang yang bahkan belum genap 1 jam ia miliki. Pengkhianatan itu terasa lebih tajam daripada 90 miliar yang ada di depan matanya. Air mata Arini menggenang, namun ia menahannya agar tidak jatuh. Ia melihat sekeliling aula, melihat tamu-tamu lain yang tertawa tanpa tahu drama yang sedang terjadi di mejanya. "Kamu mengancamku dengan perceraian demi uang ini," bisik Arini lirih. "Ini bukan soal uang, ini soal harga diri keluarga," sahut Ibu Widya dengan nada tinggi, tidak peduli jika meja sebelah mendengar. "Keluarga kami punya nama baik di Surabaya. Kami tidak mau ditertawakan orang karena membiarkan seorang wanita ingusan memegang kendali bisnis sebesar itu. Pilih, Arini, tanda tangan atau kemas barang-barangmu sekarang juga." Arini menarik napas panjang. Ia merasa sesak. Ruangan mewah itu tiba-tiba terasa seperti penjara yang mencekik lehernya. Ia teringat pada kakeknya, Eyang Broto, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya selalu berpesan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan angka sebanyak apapun. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arini berdiri. Ia menyambar tas tangannya dan dokumen 90 miliar itu dari atas meja sebelum Ibu Widya sempat mencegahnya. "Mau kemana kamu?" bentak Raka ikut berdiri. "Aku butuh waktu untuk berpikir," jawab Arini singkat. Ia membalikkan badan dan berjalan cepat meninggalkan aula hotel, mengabaikan teriakan Raka yang memanggil namanya dengan penuh amarah. Di luar, udara Surabaya yang lembab menyambutnya. Namun hatinya terasa lebih panas dari suhu kota itu. Ia harus menemui kakeknya. Ia harus mencari perlindungan di satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Meskipun Raka selalu menghina tempat itu sebagai gubuk yang memalukan. Arini tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari kehancuran topeng keserakahan keluarga suaminya. Dan ia juga tidak menyangka bahwa kakeknya yang sederhana memiliki rahasia yang akan mengubah jalannya sejarah hidup mereka semua. Langkah kaki Arini terasa berat saat ia menapaki trotoar jalanan Surabaya yang masih ramai oleh kendaraan. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pikirannya kalut. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ancaman Raka terus terngiang seperti kaset rusak yang memutar teror di telinganya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ikatan suci yang mereka bangun selama 5 tahun bisa runtuh seketika hanya karena angka-angka di atas kertas. 90 miliar rupiah ternyata adalah harga yang cukup untuk membuat suaminya melepaskan topeng kebaikannya. Arini segera memanggil taksi daring. Tujuannya hanya satu, sebuah gang sempit di kawasan Ampel, tempat di mana waktu seolah berhenti di tengah hiruk-pikuk kota modern. Di sana berdiri sebuah rumah tua dengan arsitektur kolonial yang catnya sudah mengelupas di sana-sini, tempat Eyang Broto menghabiskan masa tuanya dengan kesederhanaan yang bagi keluarga Raka dianggap sebagai kemiskinan yang memalukan. Sepanjang perjalanan, ponsel Arini tidak berhenti bergetar. Pesan dari Raka masuk bertubi-tubi. Isinya bukan lagi bujukan, melainkan intimidasi. "Jangan berlagak jadi pahlawan, Arini. Kamu tidak tahu cara menghadapi orang-orang di dunia bisnis. Kalau kamu tidak kembali ke hotel sekarang dan memberikan dokumen itu, aku pastikan besok semua pakaianmu sudah ada di tempat sampah depan rumah." Kemudian disusul pesan dari Ibu Widya. "Anak tidak tahu diuntung. Sudah untung kamu diambil jadi menantu di keluarga kami. Cepat kembali atau jangan pernah panggil aku ibu lagi." Arini mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menyandarkan kepala pada kaca jendela taksi, menatap lampu-lampu jalanan yang kabur oleh air mata yang akhirnya tumpah. Ia merasa sangat kesepian. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi istri yang sempurna. Ia menata rumah, memasak makanan kesukaan Raka, bahkan seringkali memberikan saran-saran strategis untuk masalah pekerjaan Raka yang diklaim pria itu sebagai pemikirannya sendiri di depan atasannya. Arini tidak keberatan menjadi bayangan, asalkan Raka bahagia. Namun malam ini, bayangan itu dipaksa lenyap jika tidak mau menyerahkan hartanya. Taksi berhenti di depan mulut gang. Arini berjalan cepat menembus udara malam yang berbau rempah dan kayu tua, ciri khas kawasan Ampel. Di ujung jalan, ia melihat cahaya lampu kuning temaram dari teras rumah Eyang Broto. Sosok tua itu sedang duduk di kursi rotan, mengenakan sarung dan kaos putih oblong,
sambil menyesap kopi pahitnya. "Arini, mengapa malam-malam begini? Nak, bukankah malam ini ada pesta perusahaan?" Suara Eyang Broto tenang, namun penuh wibawa. Mata tuanya yang masih tajam langsung menangkap sisa-sisa air mata di pipi cucunya. Arini tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlutut di depan kakeknya dan membenamkan wajah di pangkuan lelaki tua itu. Tangisnya pecah. Dengan suara sesenggukan, ia menceritakan semuanya. Tentang hadiah 90 miliar yang ia terima karena proyek strategis yang ia menangkan secara anonim, tentang ketamakan Ibu Widya yang ingin menguasai semuanya, dan tentang ancaman cerai dari Raka jika ia tidak menyerahkan bisnis tersebut. "Mereka bilang aku tidak berguna, Eyang. Mereka bilang aku hanya beban dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Raka mengancam akan menceraikan aku jika aku tidak menyerahkan hak kuasa perusahaan itu kepada mereka," ucap Arini di sela tangisnya. Eyang Broto terdiam sejenak. Tangannya yang keriput mengusap lembut rambut Arini. Tidak ada raut kemarahan di wajahnya. Tidak ada kepanikan. Sebaliknya, sebuah senyum tipis mulai muncul di sudut bibirnya. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara jangkrik dan detak jam dinding tua di dalam rumah. "Jadi, suamimu bilang kamu akan menjadi janda melarat jika tidak memberi mereka 90 miliar itu?" tanya Eyang Broto dengan nada yang anehnya terdengar ringan. Arini mengangguk lemah. "Dia bilang aku tidak punya siapa-siapa. Dia bilang Eyang hanya orang tua miskin yang tidak bisa melindungiku." Tiba-tiba, tawa kecil keluar dari mulut Eyang Broto. Tawa itu semakin lama semakin keras hingga menjadi tawa terbahak-bahak yang mengguncang bahunya. Arini tertegun. Ia mengangkat kepalanya, menatap kakeknya dengan tatapan tidak percaya. Ia mengira kakeknya akan marah besar atau setidaknya merasa sedih. Tapi reaksi ini sungguh di luar dugaan. "Eyang? Kenapa Eyang tertawa? Ini masalah serius. Nyawaku dan masa depanku dipertaruhkan," seru Arini merasa sedikit terluka. Eyang Broto menghentikan tawanya. Namun sisa-sisa geli masih terpancar dari matanya yang berbinar. Ia memegang kedua bahu cucunya dan menatapnya dalam-dalam. "Arini, cucuku sayang. Aku tertawa bukan karena penderitaanmu, tapi karena betapa kerdilnya pandangan manusia-manusia itu. 90 miliar? Hanya karena angka sekecil itu mereka berani menunjukkan taring serigala." Arini mengernyitkan dahi. "Kecil? Eyang, itu uang yang sangat banyak. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa dengan uang sebanyak itu." Eyang Broto berdiri dari kursi rotannya dengan tegap. Tidak seperti orang tua berusia 70 tahun pada umumnya. "Ikut kakek ke dalam. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu, dari Raka, dan dari seluruh kota Surabaya ini. Sudah saatnya kau tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka remehkan." Arini mengikuti langkah kakeknya masuk ke dalam rumah yang dipenuhi rak buku tua itu. Eyang Broto menuju ke sebuah lemari kayu jati besar di sudut ruangan yang selalu terkunci rapat sejak Arini masih kecil. Dengan kunci kuno yang ia ambil dari kalung di lehernya, ia membuka pintu lemari tersebut, memperlihatkan sebuah brankas besi berwarna abu-abu gelap yang tertanam di dinding. 90 miliar rupiah itu adalah ujian, Arini. Dan aku senang mereka gagal dalam ujian itu dengan sangat memalukan. Gumam Eyang Broto sambil memutar kode brankas. Bunyi klik logam yang berat bergema di ruangan yang sunyi itu saat pintu brankas terbuka. Arini menahan napas. Matanya terpaku pada isi di dalamnya. Namun, ia tidak menemukan tumpukan uang tunai atau perhiasan berkilauan. Di sana hanya ada sebuah kotak kayu hitam dengan ukiran naga yang halus dan beberapa map kulit berwarna merah tua yang tampak sangat berkelas. Eyang Broto mengeluarkan salah satu map tersebut dan membukanya di atas meja kayu jati yang besar. "Lihat ini, Arini," ucap Eyang Broto dengan suara rendah namun penuh wibawa. Arini mendekat. Di atas meja itu terhampar dokumen-dokumen legalitas perusahaan, sertifikat tanah, dan yang paling mengejutkan adalah lembaran saham atas nama kakeknya. Matanya terbelalak saat membaca nama-nama korporasi yang tertera di sana. Itu bukan sembarang perusahaan. Itu adalah nama-nama raksasa properti dan pelabuhan yang menguasai jalur perdagangan di Jawa Timur, termasuk perusahaan induk tempat Raka bekerja selama ini.
Eyang, apa maksud semua ini? Nama Eyang ada di sini sebagai pemegang saham mayoritas. Suara Arini hampir tidak terdengar karena syok. Eyang Broto tersenyum tipis. Kali ini senyumnya terasa sangat dingin. Dunia mengenal kakekmu sebagai pensiunan yang menghabiskan waktu dengan membaca buku. Tapi di balik layar, aku adalah orang yang membangun fondasi bisnis di kota ini sejak puluhan tahun lalu. Aku sengaja menjauh dari sorotan dan hidup sederhana, karena aku ingin melihat siapa yang benar-benar tulus berada di sisi keluarga kita. Ia mengambil dokumen hadiah 90 miliar milik Arini dan meletakkannya di samping dokumen miliknya. Hadiah yang kau terima itu bukan kebetulan, Arini. Itu adalah strategi yang kususun melalui rekan bisnis lamaku untuk memberikanmu panggung. Aku ingin melihat bagaimana reaksi suamimu dan keluarganya saat mereka dihadapkan pada kekayaan yang tiba-tiba. Dan ternyata, mereka benar-benar serigala berbulu domba. Arini terduduk lemas di kursi kayu. Kepalanya berdenyut. Jadi, selama ini Eyang mengawasi kami? Eyang tahu bagaimana mereka memperlakukanku. Aku tahu setiap hinaan yang mereka lontarkan padamu. Aku tahu setiap kali mertuamu merendahkan martabatmu karena kamu dianggap tidak setingkat dengan mereka. Aku hanya menunggu waktu yang tepat agar kau sendiri yang menyadari betapa busuknya mereka. Jawab Eyang Broto. Ia kemudian mengeluarkan sebuah ponsel pintar model terbaru dari laci meja. Sesuatu yang tidak pernah Arini lihat kakeknya gunakan sebelumnya. Lelaki tua itu menekan sebuah tombol, dan seketika itu juga, suara Raka terdengar melalui pengeras suara. Rupanya, Eyang Broto telah memasang penyadap di rumah Arini atau melalui jalur komunikasi tertentu yang tidak Arini pahami. Suara Raka terdengar sedang berbicara dengan ibunya. Ibu Widya, hanya beberapa menit yang lalu. Tenang saja, Bu. Arini pasti akan lari ke rumah kakeknya yang reot itu. Besok pagi aku akan ke sana, menyeretnya pulang, dan memaksanya tanda tangan. Kalau dia masih melawan, aku akan mengancam akan membakar rumah kakeknya sekalian. Orang tua itu tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan kita. Suara Raka terdengar penuh kebencian dan ambisi yang buta. Tubuh Arini gemetar mendengar rekaman itu. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa mual dan kemarahan yang membuncah. Ia menatap kakeknya dengan pandangan yang kini penuh tekad. Mereka ingin menghancurkan rumah ini, Eyang. Mereka ingin merampas segalanya dariku. Eyang Broto tertawa lagi, namun kali ini tawanya pendek dan tajam. Biarkan mereka datang. Biarkan mereka merasa berada di atas angin. Arini, besok pagi Raka akan datang ke sini dengan kesombongannya. Aku ingin kau bersikap tenang. Jangan tunjukkan bahwa kau tahu apapun. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Arini. Kita akan memainkan permainan mereka, tapi dengan aturan yang aku buat. Eyang Broto mengambil sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tinta emas dari dalam kotak kayu hitam tadi. Di sana tertulis nama sebuah firma hukum paling ditakuti di Surabaya. Telepon orang ini sekarang. Katakan padanya bahwa sang naga telah bangun dari tidurnya. Dia akan menyiapkan segala sesuatu yang kau butuhkan untuk membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Arini mengambil kartu nama itu. Ia merasakan beratnya tanggung jawab dan kekuatan yang tiba-tiba berada di tangannya. Ketakutan yang menyelimutinya sejak di hotel tadi mulai luruh, digantikan oleh api keberanian yang selama ini ia padamkan demi menjadi istri yang penurut. Raka mengancam akan menjadikanku janda melarat. Gumam Arini sambil menatap kartu nama itu. Maka jadilah janda, sahut Eyang Broto tegas. Tapi jadilah janda yang memiliki setiap jengkal tanah tempat dia berpijak. Biarkan dia tahu bahwa saat dia mencoba menendangmu, dia sebenarnya sedang menendang gunung yang akan runtuh menimpanya. Malam itu, di rumah tua di kawasan Ampel, sebuah rencana besar disusun. Arini belajar lebih banyak tentang dunia bisnis dan kekuasaan dalam satu malam daripada yang ia pelajari selama bertahun-tahun hidup bersama Raka. Ia menyadari bahwa selama ini ia adalah singa yang memilih untuk mendengkur seperti kucing, hanya agar suaminya merasa hebat. Sekarang, saatnya ia menunjukkan taringnya. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, Raka dan Ibu Widya sedang merayakan kemenangan prematur mereka dengan botol minuman mahal, tanpa menyadari bahwa esok pagi,
Matahari akan terbit untuk membakar semua kesombongan mereka hingga menjadi abu. Sinar matahari pagi menembus celah-celah jendela kayu besar di rumah Eyang Broto, membawa aroma kopi tubruk yang kuat dan harum. Namun, bagi Arini, udara pagi itu tidak membawa ketenangan. Ia duduk di kursi meja makan kayu jati yang berat, menatap pintu depan yang masih tertutup rapat. Di hadapannya, sebuah map hitam polos tergeletak, siap menjadi senjata yang mematikan. Tenangkan dirimu, Arini. Minum kopimu, ucap Eyang Broto dengan nada santai seolah tidak ada badai yang akan datang. Ia sedang asyik melinting tembakau, namun matanya tetap waspada menatap gerbang depan melalui jendela. Tepat pukul 8 pagi, suara deru mesin mobil mewah yang dipacu dengan kasar terdengar berhenti di depan rumah. Bunyi pintu mobil yang dibanting keras menggetarkan kesunyian kawasan Ampel yang biasanya tenang. Arini menarik napas panjang, mengencangkan genggamannya pada cangkir kopi. Ia bisa mendengar langkah kaki yang terburu-buru dan penuh amarah mendekat ke arah pintu kayu rumah itu. Brak! Pintu depan dibuka tanpa mengetuk. Raka melangkah masuk dengan wajah memerah, diikuti oleh Ibu Widya yang mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang ditenteng dengan angkuh. Mereka tampak sangat kontras dengan suasana rumah tua yang bersahaja itu. Arini, cukup drama kekanak-kanakan ini, bentar Raka tanpa basa-basi. Ia bahkan tidak melirik Eyang Broto yang duduk di pojok ruangan. Aku sudah membawakan dokumen yang harus kamu tanda tangani. Jangan paksa aku melakukan cara kasar di depan kakekmu yang sudah bau tanah ini. Ibu Widya melangkah maju. Kipas tangannya dikibas-kibaskan dengan ekspresi jijik melihat langit-langit rumah yang mulai berdebu. Cepatlah, Arini. Tempat ini membuat sesak napas. Tanda tangani surat penyerahan aset itu sekarang. Lalu kita pulang. Kamu masih beruntung Raka mau memaafkan kelakuanmu semalam. Arini perlahan berdiri. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap langsung ke mata Raka. Pria yang selama 5 tahun ini ia layani dengan sepenuh hati. Bagaimana kalau aku tetap menolak? Raka tertawa sinis. Sebuah tawa yang penuh dengan rasa percaya diri yang palsu. Ia mengeluarkan selembar kertas dari tas kerjanya dan membantingnya di atas meja makan, tepat di samping cangkir kopi Arini. Ini adalah surat gugatan cerai. Jika tanganmu tidak menyentuh pena untuk menyerahkan bisnis 90 miliar itu, maka tanda tangani surat ini. Tapi ingat, begitu kamu menandatangani ini, kamu keluar dari rumahku hanya dengan baju yang melekat di badanmu. Kakekmu juga akan kehilangan rumah tua ini karena aku tahu tanah ini masih dalam sengketa dengan perusahaan pengembang, dan aku punya koneksi untuk mempercepat penggusurannya. Begitu teganya kamu, Raka, bisik Arini. Suaranya tetap tenang meski hatinya perih. Hanya demi uang. Kamu mau menghancurkan hidupku dan kakekku. Ini bukan soal tega. Ini soal realita. Sahut Ibu Widya ketus. Orang miskin seperti kalian tidak pantas mengelola aset sebesar itu. Hanya akan habis buat beli kerupuk. Serahkan pada yang ahli. Atau silakan hidup melarat di jalanan. Di sudut ruangan, Eyang Broto tiba-tiba terkekeh. Suara kekahannya yang parau membuat Raka dan Ibu Widya menoleh dengan tatapan meremehkan. Apa yang lucu, tua bangka? Hardik Raka kasar. Lebih baik kamu nasihati cucumu ini supaya tahu diri. Kalau tidak, sebentar lagi kamu akan tidur di bawah jembatan merah. Eyang Broto berdiri perlahan, memadamkan lintingan tembakau di asbak kuno. Ia berjalan mendekati Raka. Meskipun tubuhnya sudah agak membungkuk, aura yang terpancar darinya tiba-tiba berubah menjadi sangat dominan, membuat Raka secara tidak sadar mundur satu langkah. Anak muda. Suara Eyang Broto terdengar berat dan berwibawa. Kamu bicara soal koneksi, soal penggusuran, dan soal siapa yang pantas memegang kekuasaan. Tapi tahukah kamu siapa yang memberi makan direktur di perusahaan tempatmu bekerja? Raka mengerutkan dahi. Bingung. Apa maksudmu? Jangan bicara melantur. Direkturku adalah orang hebat, bukan urusanmu. Eyang Broto tidak menjawab. Ia hanya melirik Arini dan memberikan kode dengan kepalanya. Arini mengerti. Ia mengambil ponselnya dan menekan satu tombol panggilan cepat. Hanya dalam hitungan detik,
3 buah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan gerbang. 6 orang pria berpakaian safari hitam turun dan langsung berbaris di depan pintu rumah Eyang Broto. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan tas jinjing kulit yang mahal, masuk dan membungkuk hormat kepada Eyang Broto dan Arini. "Selamat pagi, Pak Broto." "Selamat pagi, Ibu Arini." "Semua berkas yang diminta sudah siap," ucap pria itu dengan sangat sopan. Raka dan Ibu Widya ternganga. Mereka mengenali pria itu. Dia adalah pengacara paling mahal di Surabaya. Sosok yang bahkan bos besar di kantor Raka pun harus mengantre berbulan-bulan untuk menemuinya. Pak Baskoro, apa yang Bapak lakukan di tempat kumuh ini?" tanya Raka dengan suara yang mulai gemetar. Baskoro tidak melirik Raka sama sekali. Ia membuka map hitam yang ia bawa. "Saya di sini atas perintah pemilik saham pengendali grup Cakrawala untuk mengurus pengalihan aset dan sebuah surat pemberhentian tidak hormat." Ibu Widya memegang lengan Raka dengan kencang. "Grup Cakrawala? Itu kan perusahaan induk kantormu, Raka?" Arini maju selangkah, menatap suaminya dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat Raka sebelumnya. "Kamu ingin aku menandatangani surat, kan? Mari kita lihat siapa yang akan menandatangani kehancurannya sendiri terlebih dahulu." Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Raka berdiri mematung, menatap Pak Baskoro seolah-olah pengacara legendaris itu adalah hantu yang muncul di siang bolong. Keringat dingin mulai membasahi dahi Raka, merusak tatanan rambutnya yang rapi. Di sampingnya, Ibu Widya tampak kehilangan kata-kata. Kipas tangannya berhenti bergerak, dan wajahnya yang penuh bedak tebal itu kini tampak pucat pasi. "Pemilik saham pengendali? Apa maksud Anda, Pak Baskoro?" tanya Raka dengan suara yang nyaris hilang. "Ada kesalahan di sini. Istri saya, maksud saya, Arini, hanya menerima hadiah kecil dari salah satu anak perusahaan. Tidak mungkin ada hubungannya dengan grup Cakrawala." Pak Baskoro memperbaiki letak kacamatanya, lalu menoleh sekilas ke arah Eyang Broto dengan hormat yang amat sangat. "Hadiah 90 miliar itu hanyalah dividen kecil, Pak Raka. Sebuah bentuk apresiasi awal. Namun, Ibu Arini adalah pemegang mandat penuh dari pemilik utama grup Cakrawala. Dan pemilik utama itu adalah seseorang yang baru saja Anda panggil, Tua Bangka." Raka menoleh ke arah Eyang Broto dengan leher yang terasa kaku. Lelaki tua yang mengenakan kaos oblong itu kini kembali duduk di kursi rotannya, menyesap kopi pahit dengan tenang seolah pembicaraan ini tidak lebih penting daripada cuaca Surabaya yang sedang terik. "Eyang pemilik grup Cakrawala," gumam Raka. Ia tertawa sumbang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah lelucon. Tidak mungkin. Dia hanya tinggal di Ampel, di rumah tua yang hampir roboh ini. Mana mungkin dia pemilik perusahaan yang asetnya triliunan. Eyang Broto meletakkan cangkir kopinya ke atas meja kayu dengan dentuman kecil yang terdengar sangat berwibawa. "Raka, nak, kamu terlalu banyak melihat kulit, sampai lupa melihat isi. Aku membangun perusahaan itu saat kakekmu masih menjadi buruh angkut di pelabuhan. Aku memilih tinggal di sini karena disinilah akar perjuanganku. Kesederhanaan adalah topeng terbaik untuk melihat siapa yang benar-benar manusia dan siapa yang hanya serigala." Eyang Broto kemudian tertawa lagi. Tawanya yang semula kecil berubah menjadi tawa menggelegar yang memenuhi seisi rumah. Tawa itu tidak mengandung kegembiraan, melainkan sebuah penghinaan yang telak bagi kesombongan Raka dan ibunya. "Kalian mengancam cucuku dengan kemelaratan? Kalian mengancam akan menggusur rumah ini? Ketahuilah, bahkan gedung kantor tempatmu bekerja, aspal yang kau injak pagi ini, dan mobil yang kau cicil itu, semuanya berada di bawah pengaruh kekuasaanku." Ibu Widya mencoba angkat bicara, suaranya gemetar hebat. "Tapi, Arini adalah menantu kami. Kita keluarga. Pak Broto, ini pasti hanya salah paham. Raka hanya sedang emosi semalam." "Cukup, Bu Widya," potong Arini dengan nada tajam. Ia mengambil surat gugatan cerai yang tadi dilemparkan Raka dan merobeknya menjadi 2 di depan wajah suaminya. "Tadi kamu bilang, jika aku menolak, aku akan keluar dari rumahmu tanpa membawa apapun. Sekarang, mari kita balik logikanya.
Arini mengisyaratkan Pak Baskoro untuk memberikan dokumen lain. Ini adalah surat perintah pengosongan aset. Rumah yang kamu tempati, apartemen yang dibeli atas nama ibumu, dan 3 mobil mewah di garasimu, semuanya dibeli dengan uang perusahaan yang kau selewengkan lewat laporan palsu selama 2 tahun terakhir. Aku sudah memegang semua buktinya. Wajah Raka berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia merasa tanah yang ia pijak seolah amblas. Semua skenario yang ia bangun untuk menguasai 90 miliar rupiah milik Arini justru berbalik mencekik lehernya sendiri. Arini, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik. Rintih Raka, mencoba meraih tangan Arini. Aku suamimu. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita juga. Arini menepis tangan Raka dengan jijik. Masa depan? Kita? Atau masa depan ambisimu? Kamu sudah memilih jalannya. Raka, kamu memilih uang daripada aku. Kamu memilih mengancam kakekku daripada menghormatinya. Sekarang, nikmatilah hasil dari pilihanmu. Pak Baskoro melangkah maju, menyerahkan sebuah map berwarna merah kepada Raka. Ini adalah surat pemecatan tidak hormat Anda dari grup Cakrawala. Dan ini, ia menyerahkan map satu lagi, adalah panggilan dari pihak kepolisian atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Kami akan mengajukan tuntutan pagi ini juga. Ibu Widya langsung terduduk lemas di lantai ubin tua yang dingin. Keangkuhannya luruh seketika. Tas bermereknya jatuh tergeletak tak berarti di samping kakinya. Sementara Raka, ia hanya bisa menatap Arini dengan tatapan kosong, menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap beban, adalah satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatannya. Dan kini, kunci itu telah dibuang ke dasar samudra. Eyang Broto berdiri, berjalan mendekati cucunya, dan merangkul bahu Arini dengan bangga. Pertunjukan baru saja dimulai. Arini, jangan biarkan air mata menghalangi pandanganmu saat melihat serangga-serangga ini disapu bersih. Udara di dalam ruangan itu terasa semakin menipis bagi Raka. Setiap kata yang keluar dari mulut Arini dan pengacaranya terasa seperti paku yang menghujam harga dirinya. Ia menatap surat pemecatan dan panggilan kepolisian di tangannya dengan telapak tangan yang basah oleh keringat dingin. Di sampingnya, Ibu Widya mulai meratap. Suara tangisannya yang dibuat-buat kini terdengar seperti rengekan putus asa yang memuakan. Arini, demi Tuhan, ini keterlaluan. Ibu Widya bersimpuh di kaki Arini, tidak lagi peduli pada harga diri yang selalu ia agung-agungkan di depan sosialitas Surabaya. Kami ini keluargamu. Apa kata orang nanti kalau kamu memenjarakan suamimu sendiri? Pikirkan nama baik kita. Arini menarik kakinya mundur, menjauh dari jangkauan tangan mertuanya yang gemetar. Nama baik siapa, Bu? Nama baik keluarga yang mengancam akan membuangku ke jalanan semalam? Atau nama baik suami yang tega memeras istrinya sendiri demi bisnis yang bahkan bukan miliknya? Kalian yang pertama kali menghancurkan kata keluarga itu di hotel semalam. Raka mencoba berdiri dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Namun tatapan tajam dari para pengawal di depan pintu membuatnya ciut. Arini, aku akui aku salah. Aku hilaf karena tekanan pekerjaan. Tolong, cabut tuntutan ini. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku janji. Eyang Broto tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat kering dan menusuk. Janji seorang pria yang terpojok itu lebih murah daripada harga tembakau sisa. Raka, kamu tidak sedang meminta maaf karena menyesal. Kamu sedang meminta maaf karena takut kehilangan fasilitas mewahmu. Lelaki tua itu kemudian memberikan instruksi kepada Pak Baskoro. Bawa mereka keluar. Aku tidak ingin udara di rumah ini semakin tercemar oleh aroma keserakahan mereka. Oh, dan pastikan mobil yang mereka bawa tadi segera ditarik oleh pihak leasing perusahaan. Mereka tidak punya hak lagi menggunakan fasilitas sekecil apapun dari grup Cakrawala. Tidak, mobil itu atas namaku, teriak Raka histeris. Atas namamu, tapi dibayar dengan dana taktis kantor yang kau manipulasi, sahut Pak Baskoro dengan suara datar yang mematikan. Secara hukum, itu adalah aset hasil tindak pidana. Silakan keluar sekarang, atau para pengawal ini akan menyeret Anda dengan cara yang lebih tidak terhormat di depan para tetangga.
Raka dan Ibu Widya dipaksa keluar dari rumah tua itu. Arini berdiri di ambang pintu, menyaksikan suaminya yang dulu selalu tampak berwibawa kini berjalan gontai menuju gerbang, diikuti ibunya yang terus mengomel dan menangis. Di depan gerbang, para petugas keamanan sudah menunggu untuk mengambil kunci mobil mewah mereka. Arini melihat bagaimana Raka mencoba mempertahankan kunci itu sebelum akhirnya menyerahkannya dengan wajah hancur saat Pak Baskoro menunjukkan dokumen penyitaan. Mereka terpaksa berjalan kaki menyusuri gang sempit Ampel yang berdebu di bawah terik matahari Surabaya. Pemandangan itu seharusnya membuat Arini merasa puas. Namun ada rasa getir yang menyelinap di hatinya. 5 tahun hidupnya terasa sia-sia. Dihabiskan bersama orang yang hanya mencintai bayang-bayang harta. Jangan melamun, Arini. Suara Eyang Broto membuyarkan lamunannya. Ini baru permulaan. Menghancurkan ekonomi mereka itu mudah. Tapi membangun kembali harga dirimu adalah tugas yang sebenarnya. Hari ini, kamu akan ke kantor pusat. Bukan sebagai istri manajer, tapi sebagai pemilik baru yang akan menentukan nasib ribuan orang. Arini menoleh. Aku merasa tidak pantas. Eyang, aku hanya seorang konsultan yang bekerja dari balik layar. Aku tidak pernah memimpin organisasi sebesar ini. Kamu sudah melakukannya selama bertahun-tahun tanpa mereka sadari. Eyang Broto tersenyum tulus. Kali ini matanya memancarkan kehangatan seorang kakek. Nasihat-nasihat strategis yang kau berikan pada Raka itulah yang membuat departemennya bertahan. Kamu adalah otaknya. Dia hanya topeng yang rusak. Sekarang, buang topeng itu dan biarkan dunia melihat wajah sang pemimpin yang sebenarnya. Arini menarik napas dalam-dalam. Ia masuk kembali ke dalam rumah untuk mengganti pakaiannya. Ia tidak lagi mengenakan gaun pesta yang semalam terasa mencekik, atau daster rumah tangga yang biasa ia pakai. Ia memilih setelan blazer formal berwarna biru gelap yang tegas, yang selama ini ia simpan di dalam koper untuk pertemuan rahasianya dengan klien-klien besar. Saat ia keluar, sebuah mobil sedan paling mewah yang pernah Arini lihat sudah terparkir di depan. Pak Baskoro membukakan pintu untuknya. "Kemana kita, Ibu Arini?" tanya Pak Baskoro dengan hormat. Arini menatap ke arah gedung-gedung tinggi yang menjulang di kejauhan, di mana logo grup Cakrawala bersinar di bawah matahari. "Ke kantor pusat. Saya ingin membersihkan semua sampah yang tersisa di sana sebelum matahari terbenam." Eyang Broto berdiri di teras, melambaikan tangan dengan bangga. Ia tahu, cucunya bukan lagi mangsa yang bisa diancam, melainkan sosok yang akan menggetarkan seluruh kota Surabaya dengan satu perintahnya. Gedung pencakar langit yang menjadi markas besar grup Cakrawala berdiri kokoh di kawasan pusat bisnis Jalan Tunjungan, Surabaya. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari sore yang mulai menyepuh keemasan. Di lobi utama, suasana yang biasanya teratur mendadak berubah menjadi kasakusuk penuh spekulasi. Kabar mengenai pemecatan mendadak Raka dan rumor tentang kedatangan pemilik saham baru telah menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan pintu putar. Pak Baskoro turun lebih dulu, diikuti oleh 2 orang asisten yang membawa koper-koper dokumen. Namun, fokus semua orang tertuju pada sosok wanita yang keluar dari pintu penumpang. Arini melangkah dengan penuh percaya diri. Blazer biru gelap yang ia kenakan tampak sangat pas, memberikan kesan otoritas yang tak terbantahkan. Rambutnya yang biasa diikat sederhana kini tergerai rapi, dan tatapan matanya tajam, mencerminkan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. "Selamat sore, Ibu Arini," sapa kepala keamanan gedung dengan hormat yang luar biasa, membungkukkan badan hingga hampir 90 derajat. Arini hanya mengangguk kecil. Ia berjalan melintasi lobi, tempat di mana dulu ia sering menunggu Raka dengan membawa kotak bekal, dan seringkali diusir oleh resepsionis karena dianggap hanya istri karyawan biasa yang mengganggu pemandangan. Sekarang, para resepsionis itu berdiri tegak. Wajah mereka pucat pasi karena takut akan kehilangan pekerjaan mereka. Saat Arini sampai di lantai direksi, ia disambut oleh kerumunan manajer senior yang tampak gelisah. Di pojok ruangan, ia melihat Raka. Pria itu rupanya nekat kembali ke kantor, mencoba mencari perlindungan atau mungkin mencoba menghapus jejak-jejak penggelapan dananya sebelum aksesnya dicabut sepenuhnya. Wajah Raka tampak berantakan.
Dasinya miring dan matanya sembab. "Arini, kamu tidak bisa melakukan ini," teriak Raka saat melihat istrinya keluar dari lift. Ia mencoba menerobos barisan pengawal namun segera ditahan. "Ini kantorku. Aku yang membangun reputasi di sini. Kamu hanya tamu yang tidak punya hak." Arini berhenti tepat di depan Raka. Ia menatap suaminya dengan rasa kasihan yang mendalam, bukan lagi karena cinta, melainkan karena melihat betapa kerdilnya jiwa pria itu. "Raka, kamu masih tidak mengerti juga? Kamu tidak pernah membangun apapun di sini. Kamu hanya menumpang di atas keringat orang lain, termasuk keringatku." "Bohong. Semua strategi sukses di departemen ini adalah ideku," teriak Raka frustrasi. Arini memberikan isyarat kepada Pak Baskoro. Sang pengacara kemudian membuka sebuah laptop dan menghubungkannya ke layar besar di ruang rapat utama yang dindingnya terbuat dari kaca transparan, sehingga semua karyawan di luar bisa melihatnya. "Silakan lihat layar ini, Pak Raka," ucap Pak Baskoro dingin. Di layar itu tertampil ribuan draft surel dan dokumen strategi yang dikirim dari alamat surel pribadi Arini ke alamat surel rahasia Raka selama 5 tahun terakhir. Tanggal, jam, dan setiap baris kalimat strategis yang membuat perusahaan itu untung besar adalah tulisan tangan Arini. Di sana juga terpampang bukti transfer gelap yang dilakukan Raka ke rekening pribadinya, menggunakan celah yang ia kira tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Para manajer senior menatap Raka dengan tatapan jijik. Mereka baru menyadari bahwa pahlawan korporat yang selama ini mereka puja ternyata hanyalah seorang pencuri ide yang juga merampok uang perusahaan. "Aku yang memberikanmu semua jawaban itu, Raka. Karena aku ingin suamiku terlihat hebat di mata dunia." Suara Arini terdengar bergetar namun kuat. "Tapi kamu membalasnya dengan mengancam akan menjadikanku janda melarat. Sekarang, biarkan dunia melihat siapa yang sebenarnya melarat tanpa bantuan dari istri pengangguran ini." Arini kemudian berbalik menghadap jajaran direksi. "Mulai detik ini, Raka bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Semua aksesnya dicabut. Dan untuk kalian semua, saya tidak menuntut loyalitas buta. Saya hanya menuntut kejujuran. Siapapun yang terlibat dalam penggelapan dana bersama Raka, saya beri waktu hingga matahari terbenam untuk menyerahkan surat pengunduran diri, atau kita akan bertemu di pengadilan." Raka jatuh terduduk di atas karpet mahal itu. Ia melihat Arini berjalan masuk ruang kantor utama, ruangan yang selama ini ia impikan namun tak pernah bisa ia masuki sebagai pemilik. Pintu besar itu tertutup di depan wajahnya, mengunci rapat masa depannya yang kini hancur berkeping-keping. Di dalam ruangan, Arini berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke arah pelabuhan Tanjung Perak. Ia melihat kapal-kapal besar bersandar, simbol dari kekuasaan kakeknya yang kini diwariskan kepadanya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Eyang Broto. "Eyang, semuanya sudah selesai di sini," ucapnya lirih. "Bagus. Arini, jangan menoleh ke belakang lagi. Di depanmu ada samudra yang luas. Kemudikan kapalmu dengan bijak," jawab suara tenang dari Ampel. Arini menutup teleponnya. Ia merasa beban seberat 90 miliar itu kini terasa ringan, karena ia tidak lagi membawanya untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat Surabaya, membiaskan warna jingga yang dramatis di balik gedung-gedung beton. Di dalam ruang kerja barunya, Arini duduk diam menatap tumpukan berkas yang telah ia tanda tangani. Keputusan-keputusan besar telah diambil hanya dalam hitungan jam. 11 manajer tingkat menengah yang terlibat dalam jaringan korupsi Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri mereka dengan tangan gemetar, memilih untuk pergi dalam diam daripada harus mendekam di balik jeruji besi. Pintu ruangan diketuk pelan. Pak Baskoro masuk dengan wajah yang menunjukkan kepuasan profesional. "Semua sudah diurus, Ibu Arini." Petugas kepolisian telah membawa Pak Raka dari lobi 5 menit yang lalu atas dugaan penggelapan aset dan manipulasi data keuangan. Ibu Widya juga sedang dimintai keterangan karena namanya tercatat sebagai penerima aliran dana ilegal tersebut. Arini menarik napas panjang. Ada rasa lega yang asing, namun juga ada sedikit kekosongan. "Terima kasih, Pak Baskoro. Pastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya."
Saya tidak butuh dendam pribadi. Saya hanya ingin keadilan bagi perusahaan. Tentu, Ibu. Oh, ada satu hal lagi. Pak Baskoro menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna putih. Ini ditemukan di tas Pak Raka saat penggeledahan. Surat perceraian yang sudah ia tanda tangani dengan terburu-buru. Sepertinya dia berharap dengan menandatangani ini lebih dulu, Ibu akan merasa kasihan dan mencabut tuntutan. Arini mengambil surat itu. Ia melihat tanda tangan Raka yang tampak cakar ayam, mencerminkan kepanikan pemiliknya. Tanpa ragu, Arini mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di samping nama Raka. Dengan satu goresan tinta itu, ia resmi melepaskan belenggu yang selama 5 tahun ini mengikat jiwanya. Ia bukan lagi istri yang tunduk pada intimidasi. Ia adalah wanita merdeka dengan kendali penuh atas hidupnya. Malam itu, Arini kembali ke rumah tua di Ampel. Ia tidak ingin merayakan kemenangannya di hotel mewah atau restoran mahal. Ia merindukan aroma kayu tua dan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh kakeknya. Saat mobilnya memasuki gang, ia melihat Eyang Broto sedang duduk di teras. Kali ini ia mengenakan batik tulis yang sangat rapi, seolah sedang menyambut tamu kehormatan. "Kamu terlihat berbeda, Arini," ucap Eyang Broto saat Arini mencium tangannya. "Matamu bukan lagi mata seorang wanita yang ketakutan akan hari esok." "Semua berkat Eyang," jawab Arini tulus. "Jika Eyang tidak tertawa saat aku menangis semalam, aku mungkin sudah menyerah dan memberikan segalanya pada mereka." Eyang Broto terkekeh. Suaranya yang parau terdengar hangat di udara malam. "Tawa itu adalah obat untuk ketakutan. Nak, saat kita menertawakan masalah yang dianggap dunia sebagai gunung, gunung itu akan berubah menjadi butiran pasir. Sekarang, apa rencana besar pemilik baru grup Cakrawala?" Arini duduk di samping kakeknya, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di atas langit Surabaya. "Aku akan memulainya dengan memulihkan martabat mereka yang selama ini ditindas oleh orang-orang seperti Raka. Aku ingin perusahaan ini bukan hanya tentang keuntungan 90 miliar, tapi tentang nilai yang Eyang ajarkan, kesederhanaan dan integritas." Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebangkitan Arini menjadi buah bibir di seluruh penjuru kota. Raka mendekam di penjara, sementara ibunya harus menjual seluruh perhiasan dan koleksi tas mewahnya untuk membayar pengacara dan denda kerugian perusahaan, namun tetap berakhir di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu sering ia hina sebagai tempat tinggal kaum rendah. Arini tidak pernah menjenguk mereka. Baginya, bab kehidupan itu sudah ditutup dan dibakar hingga menjadi abu. Ia kini fokus memimpin korporasi raksasanya dengan tangan dingin yang bijaksana. Setiap pagi, ia tetap memulai harinya dengan secangkir kopi tubruk buatan Eyang Broto, pengingat bahwa kekuasaan setinggi apapun tidak boleh mencabut akarnya dari tanah. Di bawah kepemimpinannya, grup Cakrawala berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Arini membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita yang pernah diremehkan bisa menjadi nahkoda yang paling tangguh di tengah badai. Ia memegang janji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menentukan harganya. Karena nilainya bukan terletak pada hadiah 90 miliar itu, melainkan pada keberanian yang ia temukan di dalam hatinya sendiri. Penyelesaian itu terasa manis, semanis aroma jajan pasar yang selalu tersedia di meja makan Eyang Broto. Arini telah memenangkan perang tanpa harus menjadi kotor seperti musuhnya. Ia telah membuktikan bahwa tawa seorang kakek yang bijak jauh lebih bertenaga daripada ancaman seorang suami yang serakah.